Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Sarah asal Karawang yang menanyakan, jika Islam adalah agama yang sempurna, kenapa kebanyakan masyarakat dunia tidak menerimanya? Pendapat Ya, seperti itu apakah dibenarkan? ya Islam itu kan mukhlisin, ya kan, harus ikhlas, harus faham, harus ikhlas, baru orang itu menerima, ya kan. eh, Ayat tentang innad-din indallahil Islam itu di surat Al-Baqarah, ya kan, itu sebelumnya diantarkan oleh syahadah, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad-din indallahil Islam. Jadi pernyataan bahwa agama yang Allah terima itu yang benar, yang Allah ridhoi itu Islam. Islam. Itu karena kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan ulul ilmi, mereka yang berilmu. Jadi, nah, kalau ya mereka tidak pernah dekat dengan agama, dengan Allah, dengan malaikat, tidak juga termasuk orang ulul ilmi, kan jahil begitu kan, ya pasti tidak nyampe kepada innad-din indallahil Islam. Bisa saja melecehkan Islam. Itu karena ya lemah wawasan atau salah pemahaman. Nah itu di beberapa ayat kan, walakinna aktsarahum la yu'minun, ya kebanyakan mereka tidak beriman. Bukan berarti agamanya ini yang salah. Salah. Walakinna aktsarahum, mereka yang memang salah, dipersalahkan mereka. Ini sesuatu yang baik, tapi karena tidak paham, iya kan, iya dia bisa tidak mengambilnya kan sesuatu yang baik itu. Jadi itu yang karena disalahkan Islamnya berarti. Karena wawasan, karena jahilnya, atau karena hawa nafsunya, seleranya, ya pengen ini kan, itu agama akan ditinggalkan. Kayak model-model hidup sekarang, gaya sok gaya gitu kan, apakah orang-orang yang banyak di medsos suka gaya-gaya, ya kan, apakah apa disebutnya tuh, yang suka gaya-gaya baik laki-laki atau perempuan, Sosialita. ya begitu kan, ya suka gaya-gaya tuh, termasuk ya mau makan es lilin saja gaya, ya kan. Nah gitu, suka gaya-gaya kan begitu. Itu karena mengikuti selera hawa nafsu. Bisa hawa nafsu dirinya atau lingkungannya, teman-temannya atau lingkungan. Oh gini-gini, jangan kampungan, begitu ikut. Akhirnya kan tanpa dasar ilmu tidak menjalankan Islam kan, puasa atau apa, ya kan, ya karena mengikuti lingkungan ya nggak ikut begitu. Itu karena ya hawa nafs, ya hawa orang, hawa nafsu orang, selera orang diikuti, takut disebut kampungan atau apa begitu kan, kurang gaul, atau hawa nafs atau dirinya memang kan, ya gitu mengikuti itu akan tidak mengikuti agama, walaupun ya dia baca ayat atau dijelaskan kan, sawaun alaihim a'andartahum am lam tumdzirhum la yu'minun, begitu kan, ya udah dikasih peringatkan, ya diantep, begitu saja kan, ya itu jelas ya kan, itu karena soal kejahilan dan soal hawa nafsu lingkungan atau nafsu dirinya, termasuk juga nafsu itu, oh ini karena apa, pesan karuhun, ya kan, ya itu kan mengikuti karun, ada dalam ayat itu. Ketika orang dijelaskan, oh ini loh, oh maaf saya tidak mengikuti ini karena wajad ma'aba'ana kan, karena kita meneruskan ya pesan ya nenek moyang, ya walau kana aba'uhum, walaupun nenek moyang mereka itu la ya'lamuna katsiran, ya tidak tahu juga kan, ya tidak pernah pesantren, tidak pernah apa begitu kan. Tapi itu ya digoda oleh mungkin jin, ya kan, itu kalau tidak ngikuti pesan nenek moyang itu ya bisa apa namanya, kualat atau apa. Nah
Lagi-lagi orang itu takut dengan istilah kawalat, tapi tidak takut dengan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Oh ini kawalat nih, oh ngeri. Nah ini, tapi ini maksiat nih kepada Allah dan Rasulnya, enteng aja kan, begitu ya kan. Nah, itu, jadi faktor-faktor yang bisa, ya akhirnya menggiring manusia itu copot ya dari agamanya, ya, dari pengamalannya, atau mungkin dari, ya dia sebagai Muslim, nggak enak nih Muslim ini udah Banyak aturan, sekarang ya kan? banyak aturan, ya ganti misalnya, ya kan begitu. Kan ya ada tuh yang ganti agama ya kan, Iya, di mudah medsos tuh banget sibuk, padahal ya sebelumnya muslimah, ya itu gaya itu kan, ya belum tahu kan ya bagaimana akibatnya kan. Nah, itu kenapa orang itu kok banyak ya sekarang ini kan tren ya di dunia ini ada 25% orang ngaku beragama apa saja agamanya, tapi tidak berdisiplin dengan agamanya. Itu sedunia ini ya menurut data itu ya 25% tuh orang-orang yang suka gaya-gaya begitu kan. Apakah itu masuknya ke musyrik ya kan? Kalau musyrik kan udah jelas, atau murtad ya kan, atau mulhid ya kan, yang disebut dengan sekuler tuh. Orang sekuler tuh kan ya nggak jelas juga agamanya, tapi yang jelas tidak beragama lagi, dia ngikuti hawa nafsunya itu. Atau dia mengakui bertuhan, beragama itu, tapi ogah, tidak mau menjalankan, ya itu dalam bahasa Islam ini kan fasik, orang fasik, fasik ya kan. Walakin aktsarahum fasikun, kan begitu, banyak mereka itu, bahkan aksar, kebanyakan mereka ya memang tidak paham agama, fasik gitu, ngaku ya tapi tidak menjalankan. Ya begitu, Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad asal Makassar yang menanyakan, saya sempat mencuri beberapa benda yang sedikit, 4 atau 5 benda dari warung-warung tetangga dari salah seorang kerabat ketika saya masih SD. Namun sekarang sudah besar, ya saya bertobat dan barang-barang itu sudah tidak ada. Apa yang harus saya lakukan? Ya, alhamdulillah ada tobat itu. Ya, nah, ada kan yang disebut dengan taklif, itu orang yang disebut mukallaf. Mukallaf itu kan diikat dengan ketentuan agama, wajib dia menjalankan ketentuan agama, aturan agama. Ada usianya, usia taklif itu yaitu akil balik ya kan. Akil, lu ngerti, pikirannya udah bisa membedakan ini apa, ini baik, ini tidak baik, ini bahaya, ini tidak bahaya, ini haknya, itu bukan haknya kan, itu akil itu kan. Balik artinya mencapai umur ya kan. Nah ini apakah masih SD? Ya ini para ulama kan ada variasi pendapatnya, tapi ada yang bahwa usia, nah kapan anak-anak itu mulai disuruh ibadah, sholat, ya bersuci, ya itu usia tamyiz. Kalau tamyiz itu bisa membedakan, wah ini bahaya, ini tidak bahaya, ini haknya, itu bukan haknya kan begitu, itu tamyiz itu. Baik, ya. Nah itu usia 5 tahun, itu tamyiz, mumayyiz, ya kan. Di atas itu mulai ya balik, akalnya mulai ya naik, makanya usia sekolah ya 6 tahun 7 tahun. Nah itu kan akil balik itu mulai mukallaf itu. Tadi dia nyuri itu masih usia berapa tuh ya kan. Kalau belum mukallaf ya itu bebas dari hukum ya kan, hukum dunia, hukum akhirat juga bebas itu kan. Rufi'al qalamu an salas, diangkat al-qalam itu yaitu perhitungan aturan dari 3 kelompok ya kan, anil majnun ya kan, karena akalnya tidak ada, wanin naim, orang yang tidur, karena akalnya tidak berfungsi ya kan.
jelas nisobi ya kan, hatta yahtalim ya, wa anin naim hatta yastaikid itu kan. Nah, ini masuknya kan mungkin ke sobi. Sobi, ya. Sobi, Talim. iya, sampai dia masuk bermimpi. balik ya. Nah, di hukum Indonesia kan balik itu, misalnya dalam usia nikah itu, ya belum boleh ya nikah itu 16 tahun belum boleh, harus 19 tahun itu kan. Ah, dalam fikih Islam itu ya di bawah itu tuh. 15, Pak. Iya, makanya kan. Maksimal. Nah, tuh. Ukurannya tadi dia diperintahkan ibadah tuh tahun berapa? Kalau 10 tahun, jadi perintahkanlah anak-anakmu itu sholat ketika umur 5-6 tahun kan dalam satu riwayat. Ya. Dan pukullah kalau sudah berumur 7 tahun. 7 sampai 10 tahun belum juga pukul ya. Bukan memukul untuk menyiksa, tapi ya, mendidik ya. Iya. Ketika umur 10 tahun belum juga ada ya kan. Itu jadi hak tadi itu apakah umur berapa tahun itu mungkin SD itu kan sekarang juga 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia kan. Di bawah itu ya dia belum kena hukum, belum kena hukum ya kan. Dibebaskan. Bahkan negara itu untuk usia-usia SD itu ya tidak diproses secara hukum kan, tapi dikembalikan ke orang tua dan gurunya kan begitu ya. Walaupun tetap ada di situ pelanggaran-pelanggaran kan, tempat hukumannya juga ya, dipisah dari hukuman orang dewasa dan penjahat. Kan ada di Tangerang tuh apa namanya, bukan penjara, hukuman untuk anak-anak ya kan, untuk perempuan kan dipisah karena kondisi kejiwaan mereka ya harus diperhatikan betul kan ya. Lapas untuk anak-anak kayak di Tangerang, lapas untuk perempuan, ya lapas untuk umum ya kan itu. Nah, di negara saja diatur seperti itu ya. Allah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Adi asal Kuningan yang menanyakan, banyak muslim setelah bersin dan berdoa dia mengatakan semoga Allah merahmati kami dan kalian, atau semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kalian. Sejauh mana kesahihan perkataan tersebut? Yaitu hadis Nabi yang sahih, ada di riwayat Bukhari, ada riwayat Imam Muslim, dikumpulkan dalam kitab Riyadus Shalihin ya kan. Itu hakul muslimi alal muslimi situn ya kan, dalam satu riwayat. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 ya kan. Di antara yang 6 itu idza atisha, kalau bersin, wah fahamidallah, ya yang bersihnya tahu ya kan, alhamdulillah, fashammithu, maka jawab dengan yarhamukallah, itu ya kan, tashmit namanya ya. Dan hak-hak yang lain ya, kalau sakit ditengok begitu kan, kalau meninggal diantarkan. Satu diantaranya adalah bersin ya. Ya. Bersin itu, dan dia baca hamdalah, maka fashammithu ya, itu jadi Sahih Bukhari kan. Muslim ya. Dan itu bagus kan, menjadi doa dan jadi syiar. Jadi kalau orang Islam itu, oh dia Islam tuh kan, tadi bersin dia ucap alhamdulillah. Tapi kalau berapa kali enggak juga ya kan. Dipertanyakan tuh dia itu ngerti agama atau tidak ya, gitu betul. Kan ya. Jadi berapa kali baca hamdalahnya, tidak ada batasnya. Bersinnya berapa kali ya terus begitu kan. Yang menjawabnya itu ya kan, kalau satu kali ya yarhamukallah ya, tapi kalau terus-terusan ya doanya itu bukan yarhamukallah tapi
Syafakallah. syafakallah, Allahu yashfi, kan begitu kan? Karena berarti sudah Lagi ada sakit, penyakit ya. tuh, begitu. Yang bersihin. Iya. Itu jadi hadisnya sahih, Sahih, bagus, insyaallah, ini diamalkan karena ini menunjukkan akhlak sesama kaum muslimin dan itu menjadi syiar ya dalam kesibukan tuh ada orang bersin, wah ada muslim nih kan, tapi yang nggak ngerti mah malah hasem. Itu jadi dimain-mainkan. Main-mainkan. Nah Ya. itu juga termasuk ya melecehkan tuh, iya kan. Jadi hati-hati itu kan. Itu karena ada atau tidak adanya ilmu. Ilmu, ya betul. Iya Betul, kan. ya. Sesuatu yang harus dimuliakan, dimain-mainkan kan begitu. Allah. Baik, terima kasih atas ilmunya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Yuhan asal Ciamis yang menanyakan, saya mempunyai syubhat sekitar Islam. Mohon penjelasannya. Apa pendapat Islam tentang pemeluk agama lain? Apakah semua manusia selain orang Islam termasuk berdosa karena mereka tidak mengikuti Allah dan Islam? Apakah mungkin siapa saja selain orang Islam dapat masuk surga tanpa mengikuti Islam? Ya, yang pemilik al-Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala. Menamakan agama ini dengan nama Islam juga Allah, ya kan. Dan namanya itu innad-din indallahi al-Islam saja, ya kan, tidak ada Islam apa enggak, Islam saja, titik, ya kan. Nah, dalam pengamalannya amalkanlah keseluruhan ajaran Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, kan begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam apa itu ngarang itu kan. Yang punyanya Allah ya tidak menyebut begitu Islam, ya. Islam. Dia menyebutnya Islam titik, ya kan. Nah, terus yang tidak menganut Islam bagaimana? Ya, jelas ya tentu akan diperhitungkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 itu. Selain al-muslimun itu kan ada al-musyrikun, ya kan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi selain orang Islam itu kafir karena ya menolak ya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tertutup ya hatinya. Kufur itu kan tertutup ya. Sehingga hatinya tidak menerima ya itu kan. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terdiri dari orang kafir itu min ahlil kitab yang ngaku ya sebagai penganut kitab Taurat, Injil apa kan begitu ya. Wal musyrikin atau orang-orang yang non penganut kitab ya kan. Itu paganis disebutnya ya. Paganis atau ahlul kitab ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fiha. Nah, ini perlu dibacakan tuh kepada mereka. Khalidina fiha. Ya. Allah itu di surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Manusia. Nah, ayat berikutnya innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman ya dan mengamalkan agamanya, amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Itu. Nah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu ya. Sebaliknya mereka ya yang beriman dan menjalankan ya keimanannya itu jannatu adnin. Oh, masya Allah. Khalidina fiha. Kekal. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho ya kan pada Allah, kepada imbalan Allah di dunia dan di akhirat. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jelas ya kan. Itu jelas ya dalilnya Quran qat'i
al-wurud, ya. Ya, tidak ada istilah ini sahih atau tidak. Kalau Quran sudah, ya kan. Yang menyatakan tidak sahih itu ya masalah, ya kan. Bisa kafir dia. Ya, Quran itu ya dari awal sampai akhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Lalu maknanya qat'i. Udah jelas lah kan. Ya, kita baca terjemahnya saja paham bahwa orang kafir itu siapapun, ya kan, siapapun itu kan fi nari jahannam. Itu kan ngeri itu. Ya. Jadi sangat jelas, ya, tidak ada keraguan. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina bihudak wa atina ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.